Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman ya. Sebenarnya pengen pulang ke Indonesia, akan tetapi majikan tidak mau tanda tangan, dan kita itu ditahan di agent. Nah bagaimana nasibnya? Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, di sini buat kalian ya yang merasa ingin pulang akan tetapi masih diontang-anting oleh sang majikan ya, itu benar-benar menyedihkan banget. Karena apa? Di sisi lain majikan nggak mau memberikan kita tiket ya, di sisi lain kita nggak punya uang untuk beli tiket sendiri ke Indonesia, dan di sisi lain juga posisi kita saat ini masih ada di bawah agent. Nah, itu sangat-sangat sedih sekali karena kita sendiri di sini juga bingung ya, kita mau minta tolong sama siapa, padahal uang tiket ke Indonesia juga mahal, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau pulang ke Indonesia ya persyaratannya harus lengkap ya. Yang pertama itu harus tes PCR, terus bawa tiket, bawa paspor ya, terus juga bawa ya sertifikat vaksin yang sudah dilamilating ya, seperti itu. Akan tetapi kemungkinan besar ya teman-teman, yang namanya perjalanan itu nggak selalu mulus ya, pasti ada ujian-ujiannya. Dan di sini menurut saya, kalau seumpama majikan kalian nggak mau ngasih kalian tanda tangan, itu kemungkinan besar sang agent ya, di sini mungkin agent akan berusaha memberikan solusi atau jalan keluar untuk kalian gimana baiknya. Nah, di sini karena saya sudah lama bekerja di Singapura ya, kemungkinan besar itu mungkin ya agent akan mencarikan majikan baru untuk kalian. Terkecuali kalau kalian benar-benar niat ingin pulang ya, itu sudah punya uang, maksudnya bisa mampu ya untuk beli tiket sendiri ya, untuk melakukan tes PCR sendiri. Nah, sudah pasti di situ agent akan melepaskan kalian. Akan tetapi kalau kalian tidak punya uang untuk beli tiket ya, tidak bisa tes PCR sendiri di sini, nah itu nggak mungkin ya yang namanya agent akan menanggung tes PCR kita. Jadi di sini untuk teman-teman semuanya yang ingin pulang ke Indonesia ya, itu tadi kalau break kontrak ya, kita sebelum 2 tahun sudah minta pulang, memang kita harus semuanya biaya sendiri, biaya kepulangan ke Indonesia harus kita tanggung sendiri. Nah seperti itu. Akan tetapi kalau kita sudah finish kontrak 2 tahun ya, semua biaya kepulangan kita ke Indonesia itu tanggung jawab majikan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau seumpama nih ya, di sini satu masalah belum selesai, terus kepengen kerja ke negara lain, itu nggak bisa ya. Di setiap negara itu punya peraturan masing-masing ya. Selesaikan masalah kalian di negara yang satu dulu. Kalau negara ini sudah selesai masalahnya, toh seumpama kalian mau kerja ke Taiwan, ke Hong Kong ya silahkan ya. Seperti itu. Karena apa? Di setiap negara itu punya peraturan dan kita harus ngikut ya. Kita di sini nggak boleh sesuka hati kita ya. Kita maunya begini terus diikuti oleh agent, enggak ya. Agent sendiri di sini juga cari uang teman-teman. Jadi kita itu juga harus ngerti lah ya. Yang namanya agent, kalau kita sudah duduk di agent, itu kita itu sudah tanggung jawab agent ya. Pasti di sana agent itu bakalan ya mencarikan kita majikan baru. Nggak mungkin agent itu akan ngasih kita pulang begitu saja, rugi dong ya. Di sini semua yang ada di Singapura ya, agent-agent itu semuanya cari uang ya. Oke teman-teman, nah kemungkinan saja di sini saya hanya bisa berdoa ya, semoga
Seumpamanya ya, di majikan yang pertama kalian itu gagal ya, karena merasa nggak ada kecocokan ya, kecocokan itu nggak ada, terus akhirnya tumbuh rasa bergaduhan ya setiap harinya, jadi merasa nggak nyaman kalian bekerja di sana. Semoga saja di next majikan kalian mendapatkan majikan yang baik ya, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Ingat ya teman-teman, dengan tujuan awal kalian kerja ke luar negeri, kalau bisa pulang ke Indonesia itu membawa modal ya, jangan pulang ke Indonesia dengan kehampaan. Sangat disayangkan loh. Memang perjuangan menjadi seorang TKW tidaklah mudah ya. Kita di sini banyak sekali liku-likunya ya, banyak sekali ujiannya. Memang kita di sini dibutuhkan ekstra sabar. Kalau kita nggak sabar ya kita akhirnya pulang ke Indonesia dengan tangan yang kosong ya. Seperti itu, sangat-sangat disayangkan. Perjalanan kita menjadi seorang TKW dari Indonesia ke Singapura ini sangat susah sekali ya teman-teman, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seumpama kalian mau kerja ke Taiwan, ke Hong Kong pun sama ya, prosesnya juga sama, ribet. Ya, di sini saya hanya bisa menyarankan kalian yang masih ada di Singapura ya, sebaiknya pertahankan saja. Seumpama di majikan yang pertama itu ya nggak ada kecocokan, ya semoga saja di majikan yang kedua ya, semoga bisa cocok ya, bisa baik, mendapatkan majikan yang baik yang bisa ngertiin kita. Nah, saran terbaik saya di sini, pokoknya jangan sampai lupa ya untuk selalu berdoa, meminta sama Allah ya, karena kita ini di sini nggak punya siapa-siapa selain Allah ya. Kita berada di perantauan, jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga. Nah, di sini kita hidupnya sendirian, maka dari itu kita harus selalu mendekatkan diri sama Allah. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Seperti itu ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.